bisa memulai kuliah gambar teknik walaupun masih dalam situasi pandemi corona, sehingga kita melakukan pembelajaran melalui daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ini merupakan kuliah pertama ya untuk Vkonnya? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, mohon maaf ya, saya Betul, Pak. Ya, mohon maaf ini karena saya agak jadwalnya agak yang kelas ini nggak tahu nih keselip atau gimana ya, saya nggak selalu lupa terus yang jadwalnya hari Jumat ya, susah jadwal hari Jumat itu dan jam 1 ya. Oke, nanti tolong diingatkan untuk jadwal kuliah. Tapi enggak usah khawatir ya, untuk kuliah kita karena ini masa pandemik itu nanti pakai e-learning. Sudah saya siapkan untuk materinya. Jadi untuk kuliah ini nanti targetnya apa ya? Pertama kali saya jelaskan tentang silabinya dulu. Untuk silabusnya, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah praktik. Jadi di sini sebenarnya nanti ada gambar secara manual, ada gambar secara komputer. Ini Anda kelas apa ini? Ini kelas apa ini? D, Pak. Kelas D, Pak. Kelas D. Ya, Pak. Pendidikan ya? Ya, Pak. Ya, kalau di kelas D itu kan ada gambar manual sama ada gambar komputer. Saya nggak ngerti, ini yang ngajar gambar manual siapa ya? Ada nggak? Ini 2 SKS kan? Untuk di SKS-nya? Atau belum tahu ini? Belum tahu, Pak. Di KRS cuma ada pali aja. Oh gitu. Ya, nanti coba saya tak koordinasi dulu teman-teman yang mengampu mata kuliah gambar teknik, karena selama ini untuk yang kelas B, D, dan F itu ada manual sama ada komputer. Nggak apa-apa karena di sini nanti pandemi corona ya, nanti pakai komputer semua aja nggak apa-apa. Nah, untuk gambar teknik itu materinya apa? Materinya adalah nanti kita mengenal gambar teknik dengan menggunakan software. Nah, softwarenya apa yang kita pakai? Yang pertama kita menggunakan software AutoCAD. AutoCAD sudah pada kenal belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Ada yang belum? Sudah, Pak. Yang belum coba siapa aja? Saya, Pak. Mbak Saya, belum. Saya, Pak. Denika belum. Ya, Mbak-mbak ini kalian belum semua ya, yang putri-putri ya. Sama Mas Ardiansa juga belum. Tidak apa-apa, kalau yang belum nanti ya kita belajar. Masalahnya ini pertanyaan kedua, apakah Anda punya komputer atau enggak di rumah? Punya, Pak. Punya, Pak. punya, Pak. Punya, Pak. Alhamdulillah kalau punya semua. Nah, sekarang masalah yang berikutnya adalah apakah Anda bisa install komputer atau tidak? Install software AutoCAD. Insya Allah bisa. Sudah bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. Oke ya, saya senang sekali anak-anak milenial zaman sekarang itu pinter, nggak usah diajari ya. Ini termasuk nanti gambar teknik nggak usah saya ajari, pinter-pinter kan. Karena anak sekarang itu apa namanya, asalkan suka itu cepat sekali. Nah, saya ingin tunjukkan nanti untuk software AutoCAD ya. Kira-kira gambaran di tempat kerja itu seperti apa? Nanti saya tunjukkan supaya nanti Anda bisa tahu gambaran kira-kira kalau gambar AutoCAD di tempat kerja seperti apa. Ini saya tunjukkan contohnya. Ada banyak sebenarnya nanti yang bisa kita gunakan. Sudah bisa dilihat belum? Sudah bisa dilihat ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih loading. Masih loading, masuk tuh? Oh, lambat ini ya. Masih lambat di tempat Anda ya. Ini udah bisa belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih Lama ya. Masih loading, Mbak. Masih loading. Iya. Udah saya tutup lagi aja. Saya
lagi sharing lagi coba. Kadang-kadang harus seperti ini. Ini karena hujan ini mungkin. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Ini kira-kira gambar apa ini kira-kira? Ada yang tahu kira-kira gambar apa ini? Gambar gedung. Gedung, Pak. Gambar gedung. Instalasi listrik di gedung, Pak. Ya, instalasi listrik di gedung. Kira-kira ini gedungnya lantai berapa? 4, Pak. Lantai 4, Pak. Lantai 4. 4, Pak. Ada tulisannya itu, Pak. Ada tulisannya lantai 4. Waduh, hebat ini. Tulisan kecil masih bisa dibaca nih ya. Nah, ini kira-kira nanti ya yang Anda kerjakan ya. Bisa nanti ini contoh aja. Ini adalah instalasi listriknya nanti di sana. Ini kalau saya besarkan ya kayak gini ya. Nah, nanti ini Anda ini kalau pekerjaan di lapangan ya. Jadi saya tunjukkan nanti pekerjaan Anda di lapangan. Kalau kerjaan di tugas ya nanti nggak sampai selevel ini. Tapi kalau Anda nanti bisa mau gambar yang seperti ini, boleh nanti saya tunjukkan. Ada yang mau tugasnya selevel ini? Semester 1 ada yang mau pingin bisa sampai ke sini? Jangan, Pak. Jangan ya. Ini dikasih ilmu tinggi malah bilangnya jangan. Atau nanti buat gambarnya sederhana aja ya. Ya nggak apa-apa lah, nanti kita latihan dulu. Nah ini gambaran kerja. Kira-kira kalau Anda buat gambar seperti ini butuh waktu berapa lama ini? Lama, Pak. Lama ya. Ini gambarnya. Ini kalau mau didetailkan ya kira-kira seperti ini. Gambar detailnya. Nah ini kalau di tempat kerja nanti Anda membuat gambar ini tidak boleh lama. Kalau gambarnya lama ya nanti proyeknya diambil oleh orang lain. Ini ya, ini gambaran kira-kira nanti di dunia kerja. Yang lain banyak ya, nanti saya tunjukkan beberapa contoh yang lainnya. Ini misalkan saya gambarkan lagi instalasi untuk apa ini? Saya harus pakai kacamata ini, karena kalau di komputer itu tulisannya kecil-kecil. Biasanya sama pakainya PC jadi besar. Ini kalau pakai laptop saya susah ini. Ini saya tunjukkan. Ini bisa dilihat belum sekarang yang baru? Bisa, Pak. Bisa. Ini kira-kira gambar apa ini? Bisa, Pak. Ini gambar apa ini kira-kira? Terlalu kecil, nggak besarin. Ini kira-kira gambar apa ini? Nah, bisa lihat nggak? Kalau yang udah tahu tadi udah bener ya. Apa kira-kira tadi? Proteksi petir ya. Ini proteksi petir untuk bangunan. Ya, Anda orang electrical nanti harus tahu ini kira-kira nanti kalau untuk mau bangun gedung ya, proteksi petirnya nanti rancangannya seperti apa. Nah, untuk bisa mendesain ya, maka Anda harus tahu ilmunya dulu ya. Ini nanti untuk ya, ini penangkal petirnya, streamernya. Ini untuk jalur pentanahannya. Ini nanti untuk groundingnya ya. Ini nanti kita desain. Karena nanti kalau di dalam pekerjaan ya, komunikasi orang teknik itu nanti pakai gambar. Paham ya? Kalau kita tidak bisa membuat gambar ya nanti komunikasinya bubrah. Maka orang teknik, Anda sebagai mahasiswa teknik elektro itu nanti harus bisa apa? Yang pertama bisa membaca gambar dulu. Nah, setelah bisa membaca gambar, nanti ya bisa membuat gambar. Nah, nanti kita berlatih. Oke ya, ini untuk pengantar aja dulu. Kira-kira gambarannya seperti ini. Nanti kalau saya lihatkan gambar-gambar yang lain, ya Anda pusing nanti ya. Ini gambaran kerja. Kalau Anda bisa membuat gambar seperti ini, kerjaannya apa? Banyak. Anda nanti bisa kerja baik secara ikut perusahaan maupun secara freelance.
banyak nanti Anda bisa rekrut ya para drafter-drafter secara online. Apalagi di masa pandemi corona ini banyak lowongan kerjaan untuk menjadi drafter. Nah, syaratnya Anda harus cepat ya. Kalau gambar kayak gini ya waktunya nggak boleh lama. Berapa gambar seperti ini waktunya ya sehari? Kalau Anda kerjanya ini kalau kerjaan realnya ya dihitung berapa jam. Itu plus nanti kita buat draft, nanti dikoreksi apakah gambarnya sudah layak atau belum ya, sampai nanti ke revisinya. Oh, ini gambarnya masih salah ya. Ukurannya ini harusnya di sini, ini harusnya di sini ya, ini harus tepat. Karena nanti kalau gambarnya salah ya, nanti kontraktornya bisa rugi. Oke, itu kira-kira gambaran pekerjaan Anda kalau Anda menguasai gambar teknik. Nah, untuk bisa gambar ini nanti kita pakai software yang namanya AutoCAD. Jadi nanti pertama kali kita belajar AutoCAD. Nah, di Bismart sama di Google Classroom sudah buka semua Bismart? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah buka mata kuliah saya gambar teknik? Di Bismart sudah ada, Pak. Cuma belum ada materinya, Pak. Masih kosong. Bismart sudah masuk kosong toh? Saya bentar tak cek. Jangan-jangan saya belum update juga ini ya. Bentar, Classroom saya cekkan dulu di Classroom sama di Bismart. Nggak tahu nih, ini karena saya di rumah untuk Bismartnya kadang cepat, kadang lambat. Kalau yang di Classroom udah akses semua belum? Classroom udah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Sudah ya? Ada, Ya Pak. udah, nanti kita pakai Classroom aja lah daripada pakai Bismart ya. Ini Bismart juga kadang-kadang lambat. Ini Bismart akses di tempat saya nggak bisa muncul. Bukan internetnya saya yang jelek ya, tapi Bismartnya kadang-kadang. Ah, ini udah muncul Bismart. Bismart udah muncul. Sebentar, tak cekkan dulu ya Bismartnya. Saya login. Semoga ada nih, tak sharingkan aja. Oh, ini malah error nih ya. Nah, ini yang muncul nih. Kadang-kadang error, kadang muncul. Ini karena kenapa kok pada error-error? Karena Bismart dipakai oleh seluruh mahasiswa UNY. Bayangkan aja UNY ada berapa puluh ribu mahasiswa, ada berapa dosen ngakses bareng, jadi ya agak lambat. Jadi mohon dimaklumi ya. Kita lihat gambar teknik. Ada kelas apa ini? S1 pendidikan ya. Ini di sini. Saya agak lupa yang di sini sudah saya upload atau belum materinya. Nanti kalau belum ya saya upload di sini. Oh iya masih kosong ya. Oke ya masih kosong yang di Bismartnya gambar teknik. Oke nanti saya upload. Oke sekarang kita lihat yang di Google Classroom. Ini mohon maaf karena mata kuliah saya banyak sekali jadi saya ngupdate satu-satu agak repot juga ini. Anda kelas apa? D ya? Iya, Pak. Kelas D. Nah ini sudah ada ya. Modul AutoCAD, ya ini ada dua modul AutoCAD, ada materi gambar teknik dengan AutoCAD sama modul AutoCAD. Nah, mestinya nanti Anda silakan download. Nanti tugasnya saya upload di sini, ya. Nah, sekarang karena ini sudah masuk ke pertemuan keberapa ini harusnya nih? Ketiga. Harusnya ketiga ya. Ini langsung aja saya kasih tugas ya. Tugas langsung praktek. Tugasnya kita langsung di sini ya. Silakan Anda buka di materi gambar teknik dengan AutoCAD. Saya bukakan dulu filenya. Materi gambar teknik dengan AutoCAD. Mana ini? Materi. Nah ini sudah saya bukakan ya. Saya share. Sudah bisa dilihat semuanya? Sudah, Ini ya. Pak. Sudah, Pak.
Nah, untuk tugas nanti kita langsung aja ya. Latihan 1, ini kan ada banyak evaluasi nih ya, di sini ya. Ini yang versi lama ya, AutoCAD versi lama, nggak apa-apa, Anda pakai aja. Karena AutoCAD itu versi lama maupun baru itu bisa dipakai, nggak ada masalah. Nah, nanti kita langsung masuk ke mana ini? Evaluasi 5 ya. Halaman 34. Udah bisa dilihat semuanya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Nah, ini nanti tugas pertama Anda membuat etiket atau stuklis. Ada yang sudah bisa membuat etiket atau stuklis? Ini ya, nanti Anda membuat ini. Kertas yang kita gunakan itu kertas ukuran A3. Jadi kalau gambar teknik itu banyakkan menggunakan kertas A3 karena kalau A4 terlalu kecil. Kadang kita butuh A2. Kadang kita butuh B2 atau B1. Tergantung kebutuhan. Ya, yang kita gunakan di sini kertas A3. Nah, kertas A3 nanti untuk pembuatan stuklisnya, ini sudah ngerti ya cara membuat stuklis kayak gini? Ya, Pak. Ya. Belum, Pak. Kalau yang belum nanti Anda bisa pakai ini ya, buat stuklis. Ini saya praktekkan nanti ya untuk membuat stuklis ya. Caranya paling gampang pakai apa ya? Ada banyak cara. Bentar, saya tak stop dulu. Ini saya harus pindah-pindah masalahnya nih. Ini nggak enaknya kalau ngajar praktek kayak gini ya. Saya harus berpindah-pindah ya untuk aplikasi dan softwarenya. Oke, kita share lagi nanti. Kita perhatikan ya. Ini tampilan untuk apa? AutoCAD. Kenapa ini kok ada error? Ya, di sini kita kalau mau membuat stuklis, perhatikan, stuklis itu Anda boleh pakai kotak, boleh pakai garis. Kalau saya lebih senang pakai garis saja. Nah, di sini perintahnya bisa langsung kita klik di sini ya, garis. Waduh, kenapa keluar dia ya? Error program saya ini. Harusnya pakai ini aja. Jangan pakai perintah ya. Pakainya langsung command aja. Sebentar ya. Oke, ya, perhatikan semuanya. Ini sudah saya ini belum di share belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini udah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, untuk membuat stuklis ya, Anda boleh pakai tadi ya, garis ataupun rectangle atau kotak ya. Nah, caranya tinggal di sini aja. Aduh, kenapa komputer saya trouble ini ya? Keluar terus punya saya. Kenapa ini keluar terus nih? Mungkin terlalu banyak buka ini ya. Memorinya jadi agak terbatas. Saya ulangi lagi. Ini saya tutupin aja dulu biar nggak terlalu banyak. Oke, sebentar saya share lagi. Oke ya, saya jelaskan dulu di AutoCAD ya. Ini adalah tampilan AutoCAD ya. AutoCAD itu yang Anda gunakan bebas ya. Yang saya gunakan di sini adalah versi 2014. Kenapa saya menggunakan versi 2014? Karena pertimbangannya adalah disesuaikan dengan hardware komputer yang Anda miliki. Kalau pakai AutoCAD yang baru itu fiturnya lebih lengkap ya. Cuma membutuhkan hardware komputer yang lebih bagus. Jadi kalau komputer Anda Core i7
RAM-nya 16 GB, harddisknya SSD, pakai AutoCAD 2016 ke atas itu sangat recommended. Tapi kalau komputer Anda itu terbatas, ya sebaiknya Anda pakai AutoCAD versi yang lebih rendah. Apalagi kalau komputer Anda prosesornya Celeron, RAM-nya kurang dari 8, harddisknya masih pakai harddisk konvensional, saran saya Anda pakai AutoCAD 2014 ke bawah. Bisa difahami ya? Ini untuk ini untuk software AutoCAD-nya. Nah, sehingga nanti silahkan Anda nanti mau pakai AutoCAD versi berapa, tidak ada masalah ya. Saya tidak akan memaksa Anda mau pakai versi yang berapa, pakai versi 2014 boleh, 2012 boleh, 2009 boleh, 2007 boleh. Bahkan di tutorial itu saya pakai AutoCAD versi 2000, udah lama sekali. Nah, untuk membuat tugas yang pertama tadi kita membuat stuklist ya. Nah, untuk membuat stuklist kita boleh pakai line ya. Nah, caranya membuat line ini kita bisa pilih. Kenapa error terus nih punya saya ini ya? Sebentar, punya saya malah error nih komputernya. Ini keluar dari ininya enggak? Tampil enggak di tempat Anda? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kenapa enggak? Anu ya. Sebentar. Ya, ini mungkin terlalu ini punya saya nih. Memorinya habis. Nggak tahu. Oke, sebentar ya. Kenapa ini errornya? Oke ya, ini saya tunjukkan lagi ya cara membuat stuklist. Nah, kita di sini bermain dengan command ya. Sebenarnya ini bisa pakai perintah di sini. Kalau Anda nggak apa langsung aja diklik ya. Tapi kalau saya lebih senang menggunakan command ya. Command itu apa? Perintah pakai keyboard ya. Misalkan saya membuat garis, saya ketik ya langsung aja di sini line ya. Langsung ketik line ya. Ini perhatikan. Ini kelihatan enggak saya ngetik line? Kelihatan, Pak. Maka di sini saya bisa langsung eksekusi perintah line. Nah, begitu saya ketik perintah line, perhatikan di komen bawah itu ada tulisan line specify first point. Artinya apa di situ? Tentukan titik awal. Saya mau membuat gambar stuklist tadi ya, maka saya tentukan titik awalnya, saya ambil 0,0 ya. Saya ketik 0,0 seperti ini, bisa dilihat ya. Setelah itu saya ketik enter. Bisa difahami ini? Nah, kita perhatikan di sini ya. Kita mau membuat garisnya ke atas. Kita letakkan aja ke atas gini ya. Kertas A3 itu panjangnya berapa ke atasnya? Kalau untuk ukuran portrait 420 ya. Ada yang tahu 420 ya, benar ya? Iya, Pak. Kita tinggal enter aja. Setelah itu enter escape aja. Ini kan terlalu panjang nih. Paham enggak ini? Nah, caranya kita gulung. Kita gulung masih terlalu panjang, enggak bisa kan ini garisnya terlalu panjang. Paham enggak ini? Maka kita letakkan kursor di tengah di sini. Perhatikan. Letakkan kursor di mana? Di tengah-tengah sumbu XY ini. Setelah itu kita klik double pakai mouse yang di tengah. Sehingga nanti gambarnya yang tadi panjang sekali ya, itu bisa kita wujudkan dalam gambar yang bisa dalam satu layar. Bisa difahami di sini? Bisa, Pak. Bisa, Yang Pak. putri-putri bisa nggak? Ini memang agak susah ini ya. Ini apalagi belajar online ini memang agak susah.
Jadi intinya tadi ini letakkan di sini ya. Letakkan di tengah. Terus mouse itu kan ada 3 tombol ya. Mouse perhatikan, ini mouse ada 3 tombol ya. Iya, Pak. Mouse yang sebelah, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, ini yang sebelah tengah. Yang diklik yang tengah ini. Klik double. Ngekliknya cepat. Klik-klik ya. Supaya tadi kita bisa melakukan zoom. Tadinya kan besar sekali. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Perintahnya kita lanjutkan. Ya, kita pakai perintah apa tadi? Line. Kita ketik aja langsung. Line. L-I-N-E ya. Setelah itu enter lagi. Maka di sini muncul specify first point. Nah, kita specify first point. Semua lihat ya. Kita ketik lagi 0,0 lagi. Enter. Nah, sekarang kita membuat garisnya ke kanan. Berapa lebarnya? Kertas A3 lebarnya berapa? 297. 297. Kita ketik 297. Enter. Maka akan membentuk garis 297 kan? Setelah itu kita ke atasin. Ya. Ke atasin panjangnya berapa ke atasnya tadi? 420. Enter. Ya. Setelah itu ke kiri. Panjangnya berapa? 297. Enter ya. Sudah jadi kotak ya. Sekarang escape. Sudah jadi kotak. Paham semuanya? Paham, Pak. Yang putri paham? Yang nggak paham nanti yang putri-putri nanti bisa tanya yang sudah paham ya. Terutama yang dari SMK ini. Kalau dari SMK mesti gambar teknik udah familiar. Nah, sekarang kita tinggal buat ya bentuk seperti pada halaman 34. Caranya pakai apa? Pakai perintah offset. Apa namanya perintahnya? Offset. Kita ketik OFF. Offset, enter. Tak. Nah, di sini ada perintah ya. Specify offset distance ya. Nah, di sini kita pilih tingginya itu 7, kita pilih 7, enter. Nah, kita pilih sebagai titik referensinya. Kita ke atas. Sehingga nanti kita bisa membuat garis ya. Ini jaraknya 7 ya. Dengan ini yang sama. Paham ya? Setelah itu kita klik lagi di sini. Kita pilih lagi di sini. Ya, kita klik lagi di sini. Kita klik lagi di sini. Paham semuanya? Paham, Pak. Kalau sudah, ya sudah selesai. 1, 2, 3, 4. Sudah selesai ya. Kita escape. Nah, sekarang kita buat yang garis vertikalnya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini garisnya sudah ada ini. Nah, sekarang kita buat yang vertikalnya. Vertikalnya kita lihat di situ panjangnya berapa itu yang apa namanya? Kolom nomor 01 itu panjangnya berapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? 40 ya? Nah, kita ketik offset 1,5 bukan, Pak? Ya? 40 ya. Enter, kita ketik 40. Enter lagi. Nah, di sini klik di sini. 40. Setelah itu karena panjangnya beda, kita escape ya. Setelah itu offset lagi. Ya kan? Offset di sini, enter, panjangnya berapa? 15. Enter ya. Oh, yang tadi kok hilang. Sebentar. Ulangi lagi. Offset, panjangnya 40, enter. Kita pilih di sini ya. Nah, kalau sudah, kita offset lagi. Panjangnya 15, enter. Kita pilih titik referensinya di sini. Kita geser ke sini. Lupa saya. Offset lagi, salah tadi ya. Offset, panjangnya 15, enter. Kita pilih titik referensinya, enter. Udah. Nah, setelah itu kita lihat di panjang yang
Diperiksa skala DGBR sama DSTU. Panjangnya berapa itu? Ini panjangnya 35 ya. Maka kita ketik offset lagi, enter, panjangnya 35, enter. Kita pilih referensinya di sini. Kita karena panjangnya sama, kita klik lagi. Dah selesai ya. Satu lagi yaitu kita panjangnya berapa setelah itu? Ya, lebarnya kok panjangnya. Ini lebar ya. Ini kan tadi lebarnya untuk tingginya itu 7, ininya itu 40, kesininya 15, kesininya 35 ya. Berikutnya itu lebar yang paling akhir itu berapa kira? 60 ya. Maka kita offset lagi. Kita panjangnya 60, kita enter, kita pilih di sini. Nah, kalau sudah kita enter. Kita ulangi, masih ada yang belum pas. Panjangnya 60, kita enter, kita pilih tempatnya ya. Kita pilih di sini. Setelah itu kita klik di sini, enter. Dah. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya gimana? Kita tinggal melakukan apa? Pemotongan, yaitu dengan perintah apa kira-kira motongnya? Trim. Nah, kita pakai perintah trim. Ketik aja TRIM. Nah, kita ketik trim. Kalau udah di trim, di X saja di sini. Ya. Kita enter dulu perintah trimnya. Setelah itu kita enter. Ya. Trim. Ulangi. Trim. Ya, sudah. Select object. Ya. Di sini perintahnya kelihatan. Select object. Ya. Nah, di sini yang mau di trim yang mana? Ya. Harusnya di enter dulu. Sebentar, ini agak ada permasalahan nih ya. Trim dulu, oke. Kok invalid Windows? Kita escape dulu ya. Trim, select object, enter ya, baru nanti kita trim. Nah, kita potong ya, ini ya. Udah potong, ini harus pas. Kalau nggak pas nggak bisa. Paham ya ini ya? Sudah paham semuanya? Paham, Pak. Nah, kita buat yang dipotong-potong di mana, yang ditrim di sini ya. Ini berarti ditrim kan? Ini nanti ditrim, ini ditrim, ini ditrim. Ini ditrim, ini ditrim, ini ditrim. Nah, udah jadi kan? Berikutnya yang ditrim mana lagi? Atas. Ini ditrim, ini ditrim. Terus mana lagi? Ini nggak usah kan? Ini yang ditrim, ini ya. Ini bisa ditrim enggak? Enggak bisa karena nggak ada apa namanya, nggak ada ininya ya. Maka yang terakhir ini nggak bisa ditrim karena nggak berpotongan. Nggak berpotongan ya. Yang bisa ditrim hanya yang berpotongan. Ini nggak bisa ditrim ya. Kalau nggak bisa ditrim gimana caranya? Ya kita delete aja, kita select, nanti kita delete biasa. Sudah semuanya? Paham ya? Ini cara membuat apa? Stuck list. Bisa difahami nggak ini? Bisa. Pak. Bisa, Pak. Ini mohon maaf tadi agak terhambat karena beberapa softwarenya error nih ya, karena komputer saya ini agak berat, banyak buka tadi. Nah setelah itu kita tinggal isi tulisannya. Tulisannya pakai apa ya? Pakai teks ya. Pakai teks ini bisa pakai ya ini di sini ya, teks langsung aja. Apa teksnya? Ini mau letaknya di mana di sini? Tulisannya apa ya? Ini di sini misalkan teksnya ya. Nanti tinggal kita isi. Tulisannya apa? Misalkan latihan membuat stuck list. Atau dalam kurung etiket.
Pak, letaknya kok di sini ya, nanti bisa digeser letaknya, nggak masalah ya. Letaknya di sini nanti kita bisa geser ya untuk peletakannya. Yang berikutnya nanti apa? Di sini diisi ya. Ini kertasnya A3. Di sini diisi keterangan. Di sini diisi number. Oh, ini dipotong juga sama. Ini dipotong ya. Di sini diisi kelas. Ya. Sebentar, ini ukurannya terlalu besar. Ya, ini nanti dilanjut ya. Diisi keterangan-keterangan yang lain supaya nanti membentuk stuklis seperti pada gambar yang ada di sini, ya. Yang ada di mana ini? Di AutoCAD. Ya, ini. Nanti diisi keterangannya nanti bisa menjadi ya ini. Nah, semua gambar nanti ini menjadi stuklis untuk Anda. Jadi setiap tugas yang Anda buat nanti harus ada stuklisnya, ya. Oke, saya kira itu ya. Nah, terus di sini nanti Anda silakan kerjakan latihan yang ada di modul ini ya. Yang dikerjakan mulai evaluasi 1 ya. Evaluasi 1 yang ada di sini. Evaluasi 1 ada di mana ini? Ini ya. Evaluasi 1 belum ada, langsung saja masuk ke ini evaluasi 2 ya. Nah, mulai latihan di sini ya, membuat garis, membuat ini ya, supaya nanti Anda bisa lebih paham ya. Anda kerjakan evaluasi 1. Paham semuanya ini? Cara membuatnya ini pakai line ya, ini sudah ada caranya ya. Caranya pakai apa? Ini perintahnya line, spesifik first point-nya nanti itu dikira-kira di mana, spesifik next point-nya nanti bisa langsung 2 lebih kecil 0, maka nanti akan membuat garis dengan sudut 0 ya. Kalau mau membuat sudut 90 derajat ya tinggal isi. Kalau sudutnya 45 ya tinggal nanti isi ya. Ini adalah cara membuat garis polar. Membuat ini sudah ada caranya di sini ya. Ini membuat yang lain ini sudah ada. Membuat garis pada koordinat tertentu ya. Nah, silakan nanti Anda berlatih untuk evaluasi 1, yang berikutnya nanti evaluasi 2. Evaluasi 2 nanti ini ya, membuat garis ini, membuat bentuk seperti ini, membuat bentuk seperti ini, nanti silakan dikerjakan. Sampai nanti evaluasi yang terakhir ya, yang terakhir itu evaluasi berapa? Ini evaluasi 6. Nah, kalau sudah ini nanti kita ada pengayaan ya, instalasi rumah sederhana. Nanti saya buatkan contoh instalasi rumah sederhana dengan menggunakan software AutoCAD. Sampai di sini sudah ada yang bisa difahami ya? Pak. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Saya Muhammad Fikri. Untuk satuannya pakai apa, Pak? Satuannya pakai milimeter. Oke, baik, Pak. Ya, Pak. pakai milimeter ya satuannya. Ya, ada yang lain silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Jadi nanti silakan Anda buat ya untuk ini. Ini untuk judul etiketnya sesuai dengan nama tugasnya
ya, nanti apa dikasih keterangan ya supaya nanti bisa menjadi, jadi nanti tinggal Anda stuklisnya Anda simpan, setiap kali nanti tugas Anda gunakan stuklis itu. Oke, paham semuanya? Mbak. Yang putri-putri udah bisa belum? Yang putri ini. Mbak siapa ini? Jenika, udah bisa belum? Masih mahamin, Pak. Masih mahamin. Oke, berarti masih berproses ini. Mbak Retno, gimana? Masih memahami juga, Pak. Ya, oke. Nanti ya banyak berlatih ya. Karena ini barang mainan baru, AutoCAD. Kalau Facebook udah terbiasa, nggak usah diajari, udah pinter kan? Karena ini AutoCAD barang baru. Jadi harus belajar ya. Mbak Septi gimana Mbak Septi? Masih memahami, Pak. Masih memahami. Mbak Aldira? Nanti tanya yang cowok-cowok, Pak. Oh, tanya yang cowok-cowok. Sekarang saya tanya yang cowok nih. Muhammad Fikri udah bisa belum? Mas Wahyu, Pak. ya Bisa. bisa. Nah ini bisa ditanya nanti, Mas Fikri ya. Mas Wahyu udah bisa belum? Lalu, Pak. Ya, nanti silakan harus banyak berlatih yang belum bisa ya. Pokoknya kita latihan aja. Kalau ada kesulitan nanti silakan bisa komunikasi lewat WhatsApp group ya. Kalau saya bisa jawab nanti saya jawab ya. Saya kasih tutorial ya supaya nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan masalahnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan, Mas. Untuk di tugas 1 kan yang di classroom itu disuruh buat latihan yang evaluasi 2 sama 3. Ya, betul. Iya, itu tadi Bapak yang disuruh evaluasi 5 gimana, Pak? Sama dikerjain. Ya, jadi mengerjakan tugas evaluasi 2 dan 3 itu nanti frame-nya ya dipakai stuklis itu ya. Jadi nanti setiap mengerjakan nanti ada stuklisnya. Jadi jangan buat gambar tanpa ada stuklis atau tanpa ada etiket. Nah, sehingga kita buat untuk gambarnya nanti di dalam frame-nya itu ya. Bisa difahami ya? Jadi bisa, nanti kalau sudah buat 1 ya nanti tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5 nanti masukkan ke situ. Tinggal save as saja. Oke ya. Nanti jangan save as punya temennya loh ya. Ini kadang-kadang karena nggak bisa disuruh ngumpulkan cepot ya, punya temennya diganti namanya saja. Nah, nanti yang seperti itu saya sudah tahu nanti ya. Kalau yang hanya ganti namanya saja, Pak Ali sudah tahu, jadi jangan coba-coba seperti itu. Tapi kalau mau nyoba enggak apa-apa, nanti saya kasih nilai 100. Ya. Dibagi sejumlah yang sama. Kalau yang sama 3 orang, jadi nilainya berapa? 33,3. 33,3. Nah, itu kasihan yang buat itu kan. Misalkan ini contohnya. Yang buat Mbak Retno dikopi sama Mbak yang lain atau Mas yang lain. Nanti berarti nilainya Mbak Retno nanti berapa? 100 ya. Dibagi sejumlah yang mengkopi. Ya. Jadi kalau nggak bisa tanya ya, supaya nanti Anda ngerti. Jadi target saya bukan Anda nilai nggak terlalu penting buat saya ya. Yang penting Anda bisa. Kalau Anda bisa ya Anda berusaha untuk bisa. Kalau berusaha untuk bisa, insya Allah itu akan tercapai tujuan dari pembelajaran. Tapi kalau Anda modelnya yang bisa di copy paste ya nanti ternyata Anda nggak bisa. Ternyata nanti semester 3 butuh tugas seperti ini Anda bingung.
Dosennya nyalahkan. Dulu yang ngajari gambar siapa? Pak Ali, ya kan? Nggak pernah diajari. Nah, nanti saya disalahkan dosen yang lain. Masa mahasiswa elektro gambar simbol listrik aja nggak ngerti kan? Gambar simbol sangklar nggak ngerti. Dulu di gambar teknik diajarin apa? Diajari main Zoom, Pak, ya kan? Nah, repot nanti. Begitu ya. Jadi nanti harapannya itu Anda bekerja sendiri walaupun masih belum bagus. Tapi insya Allah nanti seiring dengan jam terbang itu nanti gambar Anda bisa menjadi bagus. Begitu ya? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak mau tanya. Silakan ya. Nama saya Ihsan Fauzi Muhtar. Sebelumnya itu kan yang di Google Classroom kan itu evaluasi 2 dan 3. Ya, betul. Yang diupload itu evaluasi 2 dan 3 atau semuanya? Ya, 1 sampai 5. Ini sebenarnya dulu yang diupload itu 2 dan 3 itu untuk minggu ke-1 dan ke-2 gitu ya. Tapi karena ini sudah masuk ke minggu sekian ya, ya nanti ada buat aja ya. Ini kita akan mundur enggak apa-apa ya. 2 dibuat, 3 dibuat, dimasukkan ke dalam Stuklis itu dijadikan sebagai tugas 2. Yang 3-nya masuk jadi tugas 3. Begitu ya, Mas Ihsan ya. Kita fleksibel aja pada masa-masa pandemi corona ini ya. Yang penting Anda bisa belajar ya, bisa membuat gambar latihan sambil nanti mempelajari yang dibuat itu apa. Jangan bisa gambar tapi nggak ngerti apa itu maksudnya ya. Simbol apa ini yang kita buat ya, gambar apa yang kita buat itu minimal dipelajari. Kalau nggak bisa tanya, didiskusikan. Supaya nanti Anda tidak hanya sekedar membuat gambar. Karena kalau membuat gambar itu anak kecil aja bisa, nggak usah kuliah. Tetapi tahu apa sih maksud dari gambar ini. Seperti tadi misalkan saya membuat konsep gambar untuk penangkal petir. Saya membuat gambar instalasi penerangan. Saya membuat gambar instalasi tenaga. Saya membuat gambar untuk desain bangunan. Saya membuat gambar untuk starting motor. Saya membuat gambar untuk diagram garis tunggal sistem tenaga listrik Jawa Bali dan lain sebagainya. Nah, maka itu gambar-gambar teknik. Kita harus paham ya. Kalau disuruh jelaskan ini ngerti ya. Walaupun Anda masih semester 1. Minimal ngerti. Oh, ini simbol ini, simbol ini, simbol ini. Kalau disuruh jelaskan belum ngerti ya berusaha nanti belajar. Saya kira itu ya. Terakhir mungkin ada yang mau tanya? Maaf Pak, bertanya lagi boleh Pak? Boleh, boleh. Untuk dimension kan yang dievaluasi 2 tuh contohnya lingkaran nih. Dimensionnya kan 2 itu. Iya, 2 betul. itu 2 mm apa yang lain Pak? Ya, ini pertanyaan bagus ini ya. Ini saya lupa menjelaskan nih. Nanti disesuaikan dengan ukuran kertas. Kalau 2 mm digambar kertas A3 kayak apa coba? Kecil Pak. Kayak titik toh. Jadi nanti 2-nya disesuaikan. Ukurannya bebas ya. Kalau disuruh membuat 2 itu latihan pakai 2 enggak apa-apa. Tapi kalau nanti dipakai kertas A3 ya jangan 2 mm. Minimal 2 apa? Ya minimal 20 ya, 20 cm. Karena kertas A3 itu ukurannya besar. Jadi nanti disesuaikan dengan ukuran kertas. Jadi kalau kita membuat gambar itu harus proporsional. Paham ya? Jadi kalau kita membuat gambar jangan tidak proporsional. Kertasnya A4, gambarnya di pojok kecil gitu ya. Itu artinya gambar yang tidak proporsional. Jadi nanti di dalam membuat gambar itu harus proporsional. Contohnya begini nanti ya. Kalau kita membuat gambar ini. Nah, ini buat gambar seperti ini misalkan. Ini nanti kita sesuaikan dengan ukuran kertasnya. Ini kertasnya sekian, maka gambar seperti ini pas. Dari sisi kiri, dari sisi kanan, dari sisi atas, dari sisi bawah. Tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah ya. Ini ya. Bisa difahami?
Bisa, Pak. Nah, Iya, ini Pak. Anda nanti harus perhatikan. Kalau membuat gambar jangan mojok ke kanan atau ke kiri. Padahal kiri kanan masih banyak yang kosong. Atau terlalu ke atas yang bawah kosong. Nah, jangan dibiarkan seperti itu. Optimalkan ukuran kertas. Kalau kertasnya ukurannya besar, gambarnya sedikit, ya berarti gambarnya diperbesar. Sehingga nanti gambar itu kurota ayun. Apa ada yang tahu nggak kira-kira artinya kurota ayun itu? Sedap dipandang mata gitu ya. Jadi gambar itu kalau kita membuat gambar itu paling bagus itu harus dibuat garis tepinya dulu. Supaya nanti enak dipandang. Gambarnya jelek kalau ada garis tepi itu membantu. Gambarnya jelek kalau ada stuklisnya membantu. Sehingga nanti penempatannya supaya proporsional. Membuat warna juga nanti disesuaikan ya. Jangan warna nggak jelas. Backgroundnya hitam, tulisannya misalkan biru. Nggak jelas. Sehingga nanti kita buat kontras. Sehingga kalau di AutoCAD itu dibuat kontras. Tulisannya putih, gambarnya putih, backgroundnya hitam. Atau sebaliknya, backgroundnya putih, gambarnya hitam. Kalau pakai warna yang lain ya nanti disesuaikan. Jangan sampai nanti backgroundnya putih, tulisannya kuning. Yang baca kasihan. Jadi kita manfaatkan sifat kontras ya dari kertas yang kita gunakan dan tinta ya. Ada yang lain? Monggo silakan. Pak, mau bertanya, Pak. Silakan Mbak Septi. Pak, untuk deadline-nya itu tetap tanggal 5 mulai, Pak. Yang tugas yang di Google Classroom, Iya, Pak. itu tanggal berapa deadline-nya? Tanggal 5. Ya nanti saya undur wis, nggak apa-apa. Mintanya tanggal berapa? Agak Mintanya lama. tanggal. Hah? Agak lama, Pak. Soalnya masih belajar. Oh ya, agak lama. Agak lama itu berapa? Agak itu kan fazi, itu kan kabur itu, nggak jelas. Ya dah? Jadi kalau minta itu yang jelas, jangan mintanya agak. Agak itu ya besok pagi itu ya agak lama kan? Karena lebih dari 10 jam ya, itu agak lama. Oke, saya undur berarti nanti Anda ngumpulkan tugas sampai minggu depan sebelum kuliah dimulai ya. Jadi nanti kalau ada tugas saya kasih waktu 1 minggu ya. Ini saya undur sampai minggu depan hari Jumat ya. Hari Jumat berarti tanggal berapa minggu depan? Ini saya sharing dulu di sini biar Anda lihat ya. Ini ya, tanggal 5 kita undur tanggal hapus. Batas waktunya berarti ini tanggal 3 berarti tanggal 10 ya. Jamnya jam sebelum kita mulai kuliah berarti jam 12. Jamnya berapa ini? 12.59. Nah, oke ya. Saya simpan. Ada yang mau mengumpulkan, Pak, jangan tanggal 10, Pak, tanggal 5 aja ya, nggak apa-apa. Ada yang lagi? Mau tanya lagi? Silakan, mumpung saya masih di sini. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan, boleh, bebas. Untuk evaluasi 2 dan 3 itu di satu stuklis atau beda, Pak? Ya, boleh di satu stuklis, boleh di 2 stuklis. Ya. Kalau di satu stuklis, ya ukurannya nanti proporsional tadi. Jangan terlalu besar karena ada banyak gambar. Kalau mau di 2 stuklis boleh, ya nggak apa-apa. Ini latihan ya. Ada yang tanya lagi? Silakan. Kalau mau tanya, mic-nya di unmute dulu. Yo, silakan.
Ada yang mau tanya? Cukup hari ini? Atau ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Enggak ada ya? Kalau tidak ya. Ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang kita bahas di sini itu ada manfaatnya ya. Dan Anda saya harapkan ya bisa sukses semua pada mata kuliah saya dan mata kuliah yang lain. Walaupun dalam situasi pandemi corona tetap semangat ya. Oh ya, bantuan pulsanya udah sampai belum? Nah, sudah Pak, sudah Pak. Nah, alhamdulillah Baru ya 15. kan. Ya, silakan nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya ya untuk mendukung pembelajaran. Saya kira itu ya, nggak lama-lama lah, nanti kalau lama-lama pulsa Anda habis nanti ya. Oke, saya kira itu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan ya. Astagfirullahaladzim. Marilah kita tutup untuk kuliah pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Terima kasih, Pak.